Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2022610047. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Madura. Nah, di sini saya akan mereview kumpulan cerpen yang saya analisis menggunakan teori realisme sosial. Jadi, kumpulan cerpen yang saya analisis di sini berjudul Laki-laki Pemanggul Goni. Nah, di sini merupakan cerpen pilihan Kompas 2012. Nah, di sini kumpulan cerpen Laki-laki Pemanggul Goni merupakan karya sastra yang memuat beberapa cerita pendek yang ada di dalamnya. Jadi menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat, ada cerita tentang bermasyarakat, kemudian keluarga dan juga kehidupan sosial. Saya mengambil judul cerpen, 5 judul cerpen yang akan saya analisis menggunakan teori realisme sosial. Yang pertama yaitu Laki-laki Pemanggul Goni. Terus ada Kurma Kiai Karnawi, Dua Wajah Ibu, dan juga Nyai Sobir. Nah, yang pertama di sini saya akan sedikit mengulas tentang cerpen Laki-laki Pemanggul Goni, di mana dalam cerita cerpen Laki-laki Pemanggul Goni di sini sedikit menjelaskan tentang kehidupan seseorang yang bekerja sebagai sebagai pemanggul goni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini juga ada tokoh Karmain. Di situ tokoh Karmain diutus untuk atau diserahkan untuk sebagai mengumandangkan azan setiap waktu dan mengajak orang-orang untuk melakukan ibadah sholat. Nah, di sini dalam cerita Laki-laki Pemanggul Goni nanti ada tokoh yang bernama Karmain. Itu diceritakan oleh ibunya bahwa nanti akan ada laki-laki pemanggul goni yang bertugas untuk mencari orang-orang yang berdosa. Dan di situ pekerjaan laki-laki pemanggul goni di sini yaitu mencabut nyawa. Jadi menurut saya di sini ada dua pandangan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pekerjaan laki-laki pemanggul goni. Kemudian di sisi lain di sini menceritakan tentang kehidupan yang ada pada orang-orang terdahulu. Di sini kan diceritakan juga ada Nabi Khidir, kemudian malaikat-malaikat yang bertugas untuk yang dinamakan di sini laki-laki pemanggul goni di sini yang ditugaskan untuk mencari orang-orang yang berdosa. Kemudian cerpen yang kedua yaitu Nyai Sobir karya Mustafa Bisri. Jadi dalam cerita cerpen Nyai Sobir di sini menceritakan yaitu tentang kehidupan tokoh masyarakat atau yang kita kenal dengan kiai yang memiliki banyak santri. Di situ bukan hanya dari kalangan masyarakat sekitar, akan tetapi banyak dari kota-kota lain atau daerah-daerah lain datang kepada Kiai Sobir hanya untuk meminta barokah atau meminta petunjuk terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, cerpen yang ketiga yang saya analisis dan yang saya akan ceritakan saat ini yaitu berjudul Dua Wajah Ibu karya Guntur Alam. Nah, dalam cerpen Dua Wajah Ibu di sini menjelaskan atau menceritakan tentang tokoh Jamal sebagai anak dari Mak Inang. Di sini merantau ke Jakarta. Jadi Mak Inang di sini beranggapan bahwasanya kehidupan di Jakarta itu penuh dengan kemewahan. Dan Mak Inang di sini diceritakan oleh tetangga-tetangganya bahwa di Jakarta itu banyak tempat-tempat yang mewah, kemudian tempat tinggalnya itu bagus-bagus, jalannya yang indah. Kemudian berbedalah dengan di kampung-kampung. Kan di sini Mak Inang tinggal di kampung atau di desa. Kemudian ia pengen sekali untuk mengetahui seperti apa bentuk Jakarta itu. Kemudian di sini Jamal kan merantau ke Jakarta dan punya anak. Jadi Mak Inang di sini diajak ke Jakarta oleh Jamal agar melihat cucunya yang sudah lahir. Kemudian pada cerita ini malah berbalik
dengan apa yang dipikirkan oleh Mak Inang. Kehidupan Jakarta ternyata tidak seindah apa yang dipikirkan. Banyak sekali tempat-tempat kumuh, kemudian rumah-rumah yang tidak layak untuk ditempati, dan di situ got-got juga penuh dengan sampah, terus airnya hitam-hitam dan tidak layak untuk di tempat tinggalkan. Jadi di situ Mak Inang berpikirkan bahwasanya kehidupan yang ia pikirkan itu tidak seindah dengan realita yang ada. Kemudian cerpen selanjutnya yaitu Kurma Kiai Karnawi. Nah, dalam cerpen Kurma Kiai Karnawi di sini menjelaskan bahwasannya Kiai Karnawi di sini memiliki suatu kelebihan lah, bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Jadi dengan melalui kurma, nah dikisahkan kurma ini bernama kurma ajwa. Jadi ada suatu ketika ada orang yang sedang sakit, terus tubuhnya bau busuk dan sudah tidak bisa melihat. Dalam tubuhnya itu banyak luka-luka, kemudian berbau busuk lah, berbau tidak enak. Nah, kemudian datanglah di sini Kiai Karnawi memberikan sebuah kurma kepada orang yang sakit tersebut. Nah, pada saat itu semua yang ada di dalam tubuhnya ketika sudah makan kurma tersebut, semua yang ada di tubuhnya, ada paku, kemudian ular, cacing, banyak juga hewan-hewan, kiriman-kiriman orang, itu semua keluar. Nah, di situ orang-orang mempercayai bahwa kurma dari Kiai Karnawi di sini bisa menyembuhkan segala penyakit dan juga bisa menjadi penangkal sihir. Selanjutnya saya akan mengulas beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam cerpen Laki-laki Pemanggul Goni di sini. Yang pertama yaitu kelebihan dalam cerpen Laki-laki Pemanggul Goni di sini yaitu makna dan pesan moral. Jadi di sini menggunakan bahasa yang sederhana dan penuh dengan makna, dan juga ada pesan moral yang banyak kita ambil dalam kumpulan cerpen Laki-laki Pemanggul Goni di sini. Bisa kalian baca pada judul Nyai Sobir. Di situ banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis dalam cerpen. Selanjutnya kelebihannya yaitu bahasa sehari-hari. Jadi penulis dalam cerpen Laki-laki Pemanggul Goni di sini, kumpulan cerpen di sini beberapa menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi tujuannya itu agar kita yang kurang paham atau kurang terbiasa dalam membaca itu bisa paham karena sudah menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga kita juga dapat terlibat dan terbawa dalam arus dalam cerpen kumpulan Laki-laki Pemanggul Goni, dalam kumpulan cerpen Laki-laki Pemanggul Goni. Kemudian yaitu karakter kuat dan unik. Jadi tokoh-tokoh yang ada pada dalam kumpulan cerpen di sini memiliki karakter yang unik dan latar belakang yang unik juga, sehingga membuat pembaca itu jadi terlibat dalam cerpen di sini. Jadi memiliki latar belakang yang unik atau karakter yang unik. Jadi kita sebagai pembaca itu merasa terlibat dan merasa ada dalam cerita. Kemudian yaitu sentuhan budaya. Jadi dalam kumpulan cerpen di sini ada beberapa sentuhan budaya yang dimasukkan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada pada judul cerpen Nyai Sobir itu ada beberapa sentuhan budaya, yang mana budaya di masyarakat yaitu menghormati atau mengagungkan sosok kiai atau tokoh masyarakat. Jadi di sini orang-orang yang ada di masyarakat sekitar itu mengagungkan atau menghormati kiai. Jadi bisa meminta barokah atau sowan kepada kiai untuk meminta petunjuk dari setiap permasalahan yang dimiliki oleh berbagai masyarakat atau berbagai orang-orang yang datang kepada kiai tersebut. Jadi dalam kumpulan cerpen Laki-laki Pemanggul Goni di sini ada beberapa sentuhan budaya yang ada di dalamnya. Kemudian yaitu variasi tema. Jadi ada beberapa tema tentang humor.
Nah, jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan yang ada pada cerpen Laki-Laki Pemanggul Goni. Yang pertama yaitu penggunaan simbol dan bahasa lokal yang terlalu berat. Jadi setelah saya baca dalam kumpulan cerpen Laki-Laki Pemanggul Goni, tidak cukup hanya membaca dengan satu kali, karena di situ ada beberapa cerpen yang menggunakan simbol-simbol dan juga bahasa lokal yang terlalu berat, sehingga kita perlu pemahaman ekstra untuk bisa mengerti dan bisa juga ikut terlibat dalam cerpen ini. Seperti Kurma Kiai Karnawi, itu beberapa menggunakan bahasa-bahasa lokal, sehingga saya sendiri juga bukan hanya satu kali untuk membaca, tapi berkali-kali untuk bisa paham terhadap pesan moral dan juga makna yang terkandung dalam cerpen Kurma Kiai Karnawi di sini. Jadi penggunaan simbol yang terlalu berat ya. Kemudian yaitu tentang variasi genre. Jadi dalam kumpulan cerpen Laki-Laki Pemanggul Goni di sini hanya menceritakan tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat atau banyak cerita soal tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kurang bergenre fantasi atau fiksi ilmiah. Jadi tidak ada di sini, cuman menjelaskan atau menceritakan. Lebih tepatnya di sini bercerita tentang bagaimana kehidupan sosial dan bagaimana kehidupan sehari-hari yang dialami oleh penulis atau sesuai dengan pengalaman dari seorang penulis tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.